Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ramadan yang telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Dilanjutkan kepada pemateri yang kedua yang akan menyampaikan materi mengenai tujuan dari bimbingan konseling Islam Industri, kemudian manfaat adanya BK Industri, dan yang terakhir mengenai asas dan lingkup bimbingan konseling industri. Kepada Saudari Resti Setia, kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Terdengar. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan. Tujuan dari bimbingan dan konseling industri itu sendiri yaitu untuk mencapai agar para pekerja dapat memfokuskan pada dirinya sendiri, agar dapat mengembangkan potensi dan kompetensinya secara optimal di tempat kerjanya, serta dapat mengentaskan permasalahan yang sedang terjadi dalam ruang lingkup industri, serta konseling juga bertujuan untuk memperbaiki kesehatan mental karyawan. Kesehatan mental yang baik berarti bahwa orang-orang merasa nyaman akan mereka sendiri dan juga pekerjaannya. Terus juga secara umumnya tujuan bimbingan konseling industri ini adalah untuk membantu karyawan mengembangkan perilaku mereka yang lebih baik sehingga mereka akan berkembang. Nah, berkembang di sini yaitu berkembang dalam rasa percaya diri, dalam pemahaman, pengendalian diri, dan kemampuan untuk bekerja secara efektif. Dalam hal ini, sebagaimana juga dalam buku Sutarto pada tahun 2010 juga membagi alasan pemilik perusahaan mengadakan konseling di organisasi ini menjadi 3 kategori, yakni sebagai fasilitas pelayanan kesejahteraan, terus juga sebagai sarana untuk menolong klien menghadapi perubahan situasi kerja, dan sebagai alat untuk mengatasi stres. Nah, untuk mencapai tujuan konseling ini dapat dicapai melalui serangkaian aktivitas. Yang pertama, melalui nasihat. Nah, nasihat ini yaitu memberi dorongan dan keyakinan kepada orang terkait apa yang harus dikerjakannya. Terus juga yang kedua yaitu menenteramkan hati. Menenteramkan hati di sini yaitu memberi dorongan dan keyakinan kepada orang untuk menghadapi masalah. Terus juga ada komunikasi. Komunikasi yaitu memberikan informasi dan pemahaman, baik seputar pekerjaannya atau terkait dirinya sendiri. Terus juga mengendurkan ketegangan emosional, yaitu membantu orang agar merasa lebih bebas dari ketegangan. Terus juga ada berpikir jernih. Nah, berpikir jernih di sini yaitu mendorong pemikiran yang lebih masuk akal dan rasional. Terus yang selanjutnya ada reorientasi. Nah, reorientasi itu yaitu mendorong perubahan internal dalam tujuan dan nilai. Tujuan ini dapat dicapai dengan terprogramnya fungsi dari bimbingan dan konseling industri, diantaranya yaitu mempelajari perilaku manusia di dalam lingkungan kerja, khususnya dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya. Terus juga mempelajari interaksi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi dengan pekerjaan, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial di tempat kerja. Lalu mempelajari produk dan jasa mana yang bermanfaat bagi konsumen, serta bagaimana menyadarkan konsumen akan kemanfaatan produk dan jasa tersebut. Selanjutnya, mempelajari perilaku konsumen dalam kaitan kebiasaan membeli dan dalam proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Kalau ini tujuan berarti ada manfaatnya. Nah, manfaat adanya bimbingan dan konseling Islam di dunia industri. Slide-nya mungkin bisa dipindahkan. Nah, untuk manfaatnya sendiri, karena karyawan ini adalah makhluk sosial yang menjadi bagian dari satu kelompok kerja dan tim kerja tertentu. Nah, jadi jika ada yang tidak sanggup untuk bekerja secara kooperatif dengan teman sejawatnya, ataupun segimana tinggi pun kemampuan teknis dan kemampuan intelektualnya, pasti dia tidak akan bisa bekerja di tempat itu dan tidak mampu bekerja dengan maksimal. Nah, maka di sini ada
penekanan perilaku dalam dunia industri akan mempengaruhi prestasi kerjanya. Untuk itu, konselor diperlukan dalam dunia industri untuk mengatasi permasalahan ini yang dihadapi oleh karyawan agar mampu mengoptimalkan potensinya dalam bekerja. Tapi tidak hanya itu, konselor juga diharapkan dapat membantu para pemimpin atau manajer dalam industri dalam menangani masalah atau kondisi serta kesejahteraan karyawannya. Kemudian, menangani karyawan yang tidak disiplin, seperti tidak bersemangat, terus juga tidak berminat dalam pekerjaannya. Nah, dalam hal inilah yang perlu diatasi oleh konselor di suatu industri ataupun perusahaan. Nah, adanya bimbingan dan konseling di dunia industri ini untuk menempatkan kondisi sosial dan psikologis dari lingkungan kerja yang memiliki arti lebih penting daripada kondisi kerja fisik. Kondisi sosial dan psikologis tersebut meliputi pertama kelompok-kelompok informasi antara pekerja, yang kedua sikap tenaga kerja terhadap pekerjanya, terus kemudian ada komunikasi antar tenaga kerja. Selanjutnya yaitu adanya asas. Nah, sifat-sifat BK industri ini sebagaimana dalam prinsip konseling secara umum, yakni yang pertama ada pencegahan. Upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak terjadi pada setiap karyawan. Yang kedua yaitu asas perbaikan, dilakukan untuk membantu karyawan sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Yang ketiga yaitu asas pemeliharaan, membantu karyawan agar dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercapai dalam dirinya agar terhindar dari situasi yang dapat menurunkan produktivitasnya. Yang selanjutnya yaitu ada objek kajian. Nah, pokok-pokok kajian yang dapat dibahas dalam bidang bimbingan konseling industri ini adalah pertama, ada ruang lingkup BK industri. Nah, ruang lingkup BK industri ini mencakup submaterinya pengertian konseling dalam tinjauan industri, tujuan bimbingan dan konseling industri, manfaat bimbingan dan konseling di dunia industri, fungsi bimbingan dan konseling industri, bentuk-bentuk bimbingan konseling industri, dan juga sifat-sifat BK industri. Selanjutnya yaitu ada penelitian ilmiah pada BK industri. Nah, penelitian ilmiah pada BK industri ini meliputi yang pertama, awal perintisan penelitian BK industri, ranah penelitian bimbingan dan konseling industri, terus juga ada pendidikan dan penelitian BK industri, terus tempat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan etnis in industrial. Terus selanjutnya ada materi urgent dan yang berhubungan dengan hubungan industrial. Yang pertama, beberapa kaitan pelaku industri dan organisasi. Terus bipartiti dan tripartiti. Terus serikat pekerja. Terus juga ada perjanjian kerjasama dan juga penghargaan karyawan. Juga ada konflik dan penyelesaian perselisihan. Terus selanjutnya ada bentuk perilaku organisasi, juga evaluasi dan pengembangan karyawan, motivasi, disiplin, dan etos kerja. Nah, beberapa kajian ini yang dipandang perlu, yaitu perbedaan individual dalam motivasi, proses terbentuknya disiplin kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja, juga aspek-aspek etos kerja serta fungsi etos kerja, dan hal-hal yang menghambat etos kerja. Terus, juga kepuasan kerja ini merupakan sikap positif tenaga kerja tenaga kerja terhadap pekerjanya. Nah, hubungan kepuasan dengan banyak aspek genetik, kecenderungan emosi negatif. Variabel kepribadian hubungan dengan kecenderungan seseorang untuk puas terhadap hidupnya maupun pekerjaannya. Terus juga ada lingkup bimbingan dan konseling industri. Nah, lingkup ini yaitu pekerjaan merupakan pernyataan diri manusia sebagai objek yang harus berkembang dan menemukan diri. Kerja merupakan wadah aktualisasi diri dari orang dewasa yang mempunyai
dunia dengan dua warna dominan, yakni cinta dan pekerjaan. Dalam cinta dan pekerjaan. Terus juga dalam hal ini, masalah akan selalu ada dalam proses perkembangan diri, termasuk pula di dalam lingkup kerja. Jadi, di dalam lingkup kerja itu, masalah pasti akan ada. Terus juga kondisi kerja masyarakat modern yang dirasakan semakin memberikan stres dan menimbulkan kebutuhan akan pelayanan kesehatan mental untuk menanganinya. Nah, dalam hal ini diperlukan perhatian terhadap kesejahteraan fisik dan mental karyawan, yang pada akhirnya akan mengarah pada produktivitas yang lebih tinggi dan memperoleh profit yang lebih besar dari perusahaan, sekaligus sebagai wujud tanggung jawab perusahaan serta hukum dan etika bagi karyawan sendiri. Tercapainya kesejahteraan fisik dan mental merupakan salah satu hal yang diinginkan dalam hidupnya. Maka, jasa konseling merupakan salah satu penawaran sebagai tindakan pencegahan atau antisipasi resiko dari stres kerja. Nah, menurut Praitno sendiri, lingkup kerja konselor di dunia usaha industri ini meliputi lima bidang pelayanan. Yang pertama ada bidang pelayanan penempatan kerja. Nah, penempatan kerja ini memberikan bantuan bagi para pencari kerja dan menyediakan berbagai informasi tentang pekerjaan, analisis pekerjaan, serta aspek kognitif dan efektif dan psikomotorik penempatan kerja lainnya. Yang kedua yaitu ada pelayanan penyesuaian kerja kepada para pekerja pemula dan konselor. Nah, konselor ini memberikan layanan orientasi. Para pemula itu perlu mendapat persepsi yang tepat, wawasan yang memadai, dan cara-cara yang akurat tentang bidang kerja yang baru dijabat itu. Terus juga ada kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja ini berupa keadaan yang diharapkan adalah di mana para pekerja ini merasa senang bekerja, merasa perasaan dan puas dengan kondisi yang ada. Terus juga kondisi ini akan mengantarkan para pekerja itu bertugas lebih lanjut dan semangat yang cukup tinggi, bahkan semakin tinggi. Sedangkan jika ketidakpuasan yang menimpa para pekerja dan pemula, maka perlu diberikan bantuan layanan konseling untuk mengembalikan semangat kerjanya. Terus juga selanjutnya ada layanan kepindahan para pekerja tidak hanya dilatar belakangi oleh faktor ketidakpuasan dengan pekerjaan yang lama. Ada kemungkinan mereka ingin berpindah karena ingin memperoleh pengalaman yang baru, seperti yang dikatakan seorang yang sering berpindah-pindah kerja itu, di mana orang berpindah-pindah kerja itu karena beberapa faktor kepuasannya, yaitu yang pertama terkait gaji dan lain-lainnya atau ketidaknyamanan di dalam bekerja. Nah, kepindahan para pekerja ini yaitu proses pemindahan kerja atau seringkali memerlukan bantuan konseling untuk penempatan maupun penyesuaian. Jadi, jika ada permasalahan seperti itu bisa dikonsultasikan di konseling industri. Selanjutnya yaitu mengenai layanan pengentasan masalah lainnya, berkenaan dengan keluarga, kesehatan, sikap, dan kebiasaan sehari-hari, hobi dan waktu senggang, hubungan sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya merupakan objek pengharapan konseling. Apabila masalah-masalah ini dibiarkan semakin membesar, sedikit baiknya akan mempengaruhi hubungan kerja dan kinerja pekerja yang bersangkutan dengan perusahaannya. Nah, sebaliknya, apabila masalah-masalah pribadi tersebut dapat ditangani dengan baik, dampak positifnya terhadap hubungan kerja dan kinerja pekerja yang dimaksud akan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Nah, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian, dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Namun sebelumnya saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Baik, pertanyaannya mungkin bisa diulang, Reja, gimana? Untuk posisi sendiri dalam perusahaan ya.
pentingnya BK Industri bagi perusahaan atau karyawan dan pelaku organisasi, maka adakah posisi khusus untuk konselor profesional di bidang BK Industri ini? Nah, biasanya di lembaga-lembaga industri atau di perusahaan-perusahaan tersendiri ini eh, ada bagian khususnya untuk konseling itu, yaitu yang yang sering kita dengar namanya itu HRD, itu bagian HRD. Namun jika tidak ada, biasanya nasihat kayak proses nasihat, proses pemahaman kerja atau yang lainnya itu biasa disampaikan sama manajernya langsung. Setahu saya ya, gitu. Terus juga kalau untuk melatih kekompakan atau melatih kekompakan, menghilangkan stres, menghilangkan apa suntuk dalam bekerja itu biasanya di perusahaan itu suka diadakan kegiatan family gathering, di mana kegiatannya itu seputar rangkaian kayak permainan gitu, terus liburan yang kayak gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi, jika teman-teman ada yang ingin menambahkan dipersilahkan. Mungkin kalau dari saya HRD sih itu, kalau untuk posisi khususnya. Nah, namun HRD sendiri juga biasanya kita seringnya diisi sama orang psikolog ya. Nah, tapi kita juga nggak menutup kemungkinan untuk konselor juga masuk ke ranah HRD itu jika konselornya sendiri memiliki potensi yang cukup baik di bidang industri itu sendiri. Terima kasih. Silakan yang lainnya. Barangkali ada yang ingin berpendapat.